Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali mereka orang-orang punya dapur MBG. 내게로 follow me, look at me. 너 지금 뭐하니? 이제는 내가 너 control. 뜨거운 스테이지 위에 waiting me. 모두 다 crazy. 작정하고 놀아보자 미쳐버릴게. 난 달라 달라, 난 달라 달라. 난 나도 몰라 몰라. 보여줄게. 난 달라 달라, 난 달라 달라. 그대로 느껴라. 네가 좀 Nggak tahu nih ngapain pak. Pak kasih saran dong biar nggak bosan. Ya gimana lagi Jeremy, lu kan memang seperti itu, manusia harus bosan lah kalau nggak ada ngapa-ngapain. Tapi saya punya saran nih supaya lu nggak bosan. Gimana kalau luncurkan TNT ke atas gedung itu? Ya ampun pak, yang jelas-jelas dong mau ngasih. Nggak ngotak apa mau ngeledakin gedung. Mau gue ngerti rugi sama pemerintah kalau macam nih. Ya kalau lo nggak mau bosannya jalan-jalan atau nggak mabar sama kawan gitu loh. Ya atau lo coba kegiatan ekstrim nih, entah berseluncur ke laut, entah lomba meledakkan diri, tahan diri dari kembang api TNT dan segalanya. Kan mudah nih. Ya udah kalau gitu gue pergi dulu ya. Gue bakal ajak teman-teman gue mau ke nanti mau kita ke suatu tempat. Woi, lu ngapain kesini kalian dua mau kesini? Ada apa sih kau panggil kami ke sini? Tahu lah. Gue mau ngajak kalian ke sini karena gue mau ngasih sesuatu. Kalau kita mau jalan-jalan. Tapi aduh, kok terus-terusannya. Kemarin badan gue sakit-sakit pegal-pegal semua. Gak sesak napas. Gak tahu kenapa woi. Ya bisa jadi lo juga kena kembang api itu kali yang gue tadi nggak sengaja kena sound horek. Kan efek suara sound horek itu kan bikin telinga rusak dan bikin paru-paru rusak juga kalau kayak gitu. Aduh maaf ya Jeremy udah kalau lo meninggal aduh gimana nih. Enggak gitu Xavier, aduh itu kemarin sebelum itu gue merasakan sakitnya, aduh gue terus setiap hari biasa lempas nggak bisa hilang ini sakit pinggang. Waduh, apa jangan-jangan kayaknya gue curiga dengan tubuh lo Jer. Kayaknya kita perlu ke rumah sakit terdekat. Nggak usah masih sehat kok dikit-dikit. Ya udah kalau gitu kita mau ke apa tuh, ke kolam renang kalau bisa. Kolam renang apaan woi? Ya kita mending kita jalan-jalan ke sini. Mungkin macam Ramadan mau beli sesuatu, oke? Kita bakal beli ya namanya yaitu skincare. Ya muka gue ini udah ada jerawat-jerawat nih. Ya gue beli skincare lah. Woi kamu Xavier, lu kira lu tuh cowok atau cewek apa? Cewek kok apa, cowok kok skincarean? Kayak cewek apa? Ya nggak mungkin gitu konsepnya anjing. Gini Farel, nggak cewek aja yang perlu skincare. Gue juga pakai skincare tiap hari. Ya nggak boti namanya. Ya kita ini nggak boti, gak selalu boti yang pakai skincare. Kita laki-laki memang harus putih. Yang gak semua perempuan suka kulit hitam atau kulit putih kayak kita ini. Tapi banyak juga orang negara kita suka dengan orang baik, kulit hitam, kulit putih. Yang penting isi hati itu tetap putih, seputih salju, harus baik hati. Dia udah terserah lo aja William. Hah, Jerry, lo kenapa woi batuk-batukan? Darah. Kenapa ada darah di mulut gua? Kenapa ini? Kenapa dengan tubuh gua boy? Ini nggak bisa dibiarin Jeremy. Tipe nyawa melayang. Kita pindah ke rumah sakit boy. Setelah kami periksa hasil dari deteksi badan dan melakukan testimoni, sudah kami dapatkan bahwa sahabat Anda, saudara Jeremy Anderson, mengalami kanker paru-paru dan juga satu lagi dia mengalami penyakit meningitis yang tidak pernah dikasih tahu dan ini sebenarnya bawaan dari lahir. Meningitis? Jadi Pak,
Hidup gue gak bakal lama lagi. Hidup gue akan jadi singkat macam ini, Pak. Pak, tolong Pak, gue gak mau seperti ini, Pak. Gue butuh hidup bersama teman-teman gue, Pak. Apa yang seperti ini, Pak? Gue tahu saya dosa pernah membuli mereka tiga di sini, Pak. Tolonglah Pak, kasih obat sesuatu, Pak. Apakah gue akan hidup singkat? Ya, semestinya seperti itu. Kanker bisa meningkatkan kehidupan manusia. Jadi ya pasrahkan aja ya. Tapi kalau lo memang mau hidup lebih lama, ya harus perlu dilakukan kemoterapi. Ya, walau ujungnya lo harus botak gitu, botak gundul kayak Pak Alex. Enggak Pak, gua nggak mau Pak. Gua nggak mau seperti ini. Gua nggak mau seperti ini. Kenapa ya Tuhan? Kenapa ya Allah? Kenapa seperti ini ujian yang kau berikan ya Allah? Gua ada penyesal, masih banyak penyesalan yang harus gua alami. Seperti gua gak bakal hidup lama lagi, boy. Enggak, Jeremy, jangan tinggalin kami semua, boy. Gue maafin lo. Pak, kasihlah kesempatan untuk besti saya, Pak. Jangan biarkan dia masuk ISK, Pak. Biarlah dia hidup selamanya kayak Nabi Adam dan Hawa. Jangan biarkan dia meninggal. Jangan biarkan kami kehilangan teman terbaik dia kami, Pak. Tolonglah Pak, bayarlah kemudahan dikit. Ya, memang seperti itu. Kemoterapi, ya kemoterapi itu, ya tapi jangan harap lo bisa sembuh dari kanker ini juga karena kemoterapi. Kalian bisa aja kanker yang tumbuh itu, ya kanker tingkat tinggi. Jadi pasrahkan aja lah. Ya, tapi jika lo mau hidup walaupun 1 tahun 2 tahun lo masih bisa hidup, lo harus kasih obat ini. Lo perlu minum obat ini ya. Obat itu ada 5 dan Equestria itu 1 biji obat dari daun kucing merah, 1 kuaci, 1 daun cendana dan juga 2 biji tulang leluhur. Ya, itu bisa menyembuhkan atau meningkatkan hidup walaupun setahun lo hidup tapi tanpa. Yang penting bisa hilang lo itu kesedihan teman-teman lo, oke? Gak apa-apa Pak. Ya udah kalau gitu gue terima ya. Jeremy tetap lagi kena penyakit kanker paru-paru meningitis. Sudah segmen 3. Iya boy. Saatnya kita harus kehilangan orang baru kita. Pak Alex udah meninggal. Sekarang kalau Jeremy meninggal gimana? Gue gak rela kehilangan teman kita di sini. Kenapa tumbuh kecobaan untuk Jeremy? Gue tahu Jeremy pernah dosa sama kalian 2, tapi gak sebaiknya kasih ajab kayak gini ya Allah. Tuhan. Aduh, lo cuman bikin lagi. Gak ada yang bisa menyembuhkan kanker. Kalaupun kata Pak dokternya kemoterapi, tetap aja gak bisa. Karena ada juga kanker yang gak bisa dikalahkan hanya dengan kemoterapi doang. Tapi cuma mau dibilang ya, meskipun Jeremy nanti udah meninggal, tapi kita doakan supaya dia tidak bersama Hunter William masuk neraka. Ya, karena dia udah bertobat, kita perlu doakan dia supaya dia sehat. Waduh, kesel banget ya anak yang bernama Jeremy Anderson itu. Kanker dia ternyata selama ini. Makanya dia dibully orang. Ya karena dari kecil gue tahu ya dia itu kankeran, woy. Ya kita doakan aja lah bro, supaya kankernya anak Jeremy bisa tersembuhkan. Semoga Allah mempermudah jalannya untuk bisa sehat. Hah, betul yang lo bilang Liam. Karena orang jahat pasti masuk neraka, dan orang baik seperti Jeremy harusnya masuk surga. Gimana ya Hunter William ya, katanya udah meninggal kan dihukum mati. Apa dia masuk surga atau neraka ya? Aduh, gimana gua? Apa nih? Kenapa gua ada di sini? Apa jangan-jangan? War, kok masuk neraka? Kenapa ini? Apa? Kenapa masuk neraka, woi? Siapa kalian? Kenapa kalian tiba-tiba ke neraka semua? Saya adalah mantan residivis. Ya, saya adalah mantan residivis narkoba dan pembunuh anak saya. Itu semua karena emosi. Jadi saya meninggal dihukum mati oleh polisi. Jadi saya tinggal di neraka karena jahat. Saya pun, saya juga udah masuk neraka karena
Gue pernah membuli orang, tapi orang itu pernah kena buat gue hampir meninggal kayak gini. Khusus saya baik sampai saya masuk neraka seperti ini. Ada juga teman kami namanya Zeko kesini juga udah masuk neraka. Hah? Zeko? Hah? Ini nama ayah gua? Hah? Pak Zeko? Apa juga neraka sini? Dulu kau William anakku, Fantar William anakku. Udah jumpa akhirnya loh. Bapak masuk neraka gara-gara pernah bunuh orang. Yaitu, iya, Bapak udah baik dosa sama warga William, Pak. Bapak udah menyesal jadi seperti ini. Ini semua karena bibi gue Erisa. Jadi kita masuk neraka karena kesalahan kita. Udahlah Fanter, jangan lagi serang lagi keluarga Enzo. Biarkan mereka hidup. Gak Pak Zeko. Keluarga Enzo, apa si Enzo Skyper itu? Ayah dan kita harus masuk neraka di sini. Harus mati kita dia. Harus mati kita di sini anjing. Sepertinya lah kita orang baik pasti masuk surga. Dan kita sebagai orang jahat masuk neraka. Dan terima ajalah kehidupan ini. Pak Penyihir, Pak Setan, maafkan kami Pak Setan sudah berbuat dosa Pak Setan. Tolong lepaskan kami, biarkan kami masuk surga Pak Setan. Masuk surga? Mimpi anjing. Loh, semua di sini udah berdosa. Selamat datang di neraka yang jahanam ini. Neraka ini tempat-tempat orang jahat untuk bisa mengaku kesalahannya. Coba akui kesalahan kalian dulu sebelum masuk surga. Jika kalian betul ada masih mau jadi baik, saya akan persilakan masuk surga. Saya Pak Penyihir, Pak si Iblis. Saya pernah menyuri salapnya Pak Nurman. Saya sebenarnya korban fitnah Pak. Gue yang mengambil salap itu karena Pak Nurman yang nyuruh, tapi gue difitnah. Betul Pak, kalau Bapak nggak tahu buktinya, inilah. Bapak tengoklah persentase kebaikan saya Pak. Persentase kebaikan Anda itu 98%. Memang terbukti loh itu bukan orang jahat. Walaupun 2% lo membuat dosa, tapi itu nggak bakal pengaruh. Yang penting isi hati lo itu masih ada. Jadi lo diterima di surga. Semoga kamu betul-betul baik ya. Kalau kamu yang berambut blonde, apa kesalahanmu masa lalu? Ayah, jangan bertanya si iblis jalan itu. Biarkan ayah masuk surga Pak jahat. Kita akan kuasai kekuatan surga. Bodoh kau Fanter William. Bapak melakukan ini. Saya pernah melakukan kesalahan, yaitu pernah membuli anak Enzo Skyfer. Kedua, saya membunuh orang tua dari orang itu. Selain itu gue adalah pembandar narkoba. Saya masuk kematian saya supaya gue bisa sepuasnya menguasai narkoba. Tapi karena si Enzo dan teman-temannya gue seperti ini, karena gue pengen uang Pak, makanya gue bergabung dengan keluarga Eriza yang jahat itu Pak. Kalau begitu, masuk neraka sana kau jahat. Ayah masuk neraka. Iblis sialan lo. Iblis kontol lo. Peraturan ini tidak bisa dimarahi. Dosa kamu apa selama ini rambut hitam? Gue gak apa-apain. Gue gak mau kasih tahu. Gue gak bakal kasih tahu apa yang gue lakukan sama si William Skyfer Kima itu. Oh, gak mau kasih tahu. Tengok itu orang yang ngasih tahu masuk neraka, boy. Selalu kambing. Walaupun saya pernah berjahat sama keluarga Skyfer, saya tidak mau ngakui dan gak bakal ngakui siapapun. Gue akan menguasai neraka dan aku akan menjadi raja neraka sesungguhnya. Aku Fanter William akan menjadi raja neraka. Dan lo setan sialan yang pengatur kebaikan kami itu siapa namanya? Tuhan itu. Apalah tuh. Gue lakukan ini karena gue ini sebenarnya, dan keluarga Elja ini adalah keluarga dengan Koziklo. Paham gak sih?
Nggak ngasih tahu. Oke, yang namanya Evander William, tidur yuk. Kan lu udah capek makanya ngomong seperti itu. Hah? Iya dong, ngantuk gua ngurus kejahatan gila seperti ini. Gara-gara keluarga Enzo, ayahnya William kanjut itu, gue kalah. Gue masuk penjara, gue mati, coba gue dipotong. Gue bakal terinkarnasi. Tunggu aja William, tunggu aja semuanya. Gue akan balas dendam karena lo bunuh gue dan hukum mati gue sama keluarga Ediza gue. Tunggu pembalasan lo anjing. Gue tidur dulu ya. Jangan ditekan, nanti kita bahaya boy. Hah? Bahaya apaan? Cuman gue nekan tempat tidur. Sesungguhnya manusia itu lahir dari abu, ciptakan oleh Tuhan untuk menggenapi segala kehidupan yang ia tempuh. Dosa adalah tanggungan dari dan juga saingan dari Tuhan, yang dimana manusia itu berdosa karena tidak ada hubungan yang baik antara Tuhan seperti ini, dan hukuman dosa adalah neraka. Jadi jangan pernah berbuat kejahatan, oke? Ingat, Tuhan itu masih sayang sama kalian, tapi kalian jangan lupakan Dia. Dia menciptakan kalian, bukan dewa berhala, dewa Baal, dewa Anor, bukan mereka yang menciptakan kalian, tapi hanya Tuhan Allah yang tahu. Jadi hukuman dosa itu maut ya teman-teman. Jadi jangan berdosa ya.